Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Shalom. Sekali lagi, satu bulan terakhir sebelum kita menyelesaikan tahun 2024. Shalom yang penuh semangat. Katakan 1, 2, 3, Shalom. Ya, Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masuk di bulan terakhir di tahun 2024 dan kita akan memasuki 2005 sebentar lagi, lebih kurang 30 hari ke depan. Ya kan? Puji Tuhan kalau kita bisa melewati hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu. Saya percaya saudara kalau diminta kesaksian banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Benar nggak? Dalam kehidupan saya juga ya kan. Yang tadinya tidak merasa bisa nggak ya, atau hal-hal yang tidak terpikirkan bagi kita, seperti pujian tadi tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Ya kan? Dan saya percaya Tuhan itu sebenarnya Tuhan adalah Tuhan yang senang memberikan kejutan-kejutan buat kita. Amin. Bapak di dunia aja selalu pengen bagaimana ya membuat hati anak-anaknya senang gitu ya. Benar nggak? Orang tua ya pastinya kan ada berkat, ada rezeki. Apa ya yang buat kejutan buat anak saya? Apalagi Bapak kita, anaknya yang tunggal saja Tuhan Yesus berikan. Masakan Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu buat saudara dan saya. Amin. Siapa yang percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, apapun itu. Siapa yang setuju dan sepakat? Amin. Haleluya, amin, 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 amin. Ya, tema kita hari ini adalah unshakable. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan. Unshakable, benar ya? Unshakable, yang artinya tak tergoncangkan. Seperti lagu tadi, apa ya lagu tadi ya? Gunung-gunung beranjak ya. Tapi iman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan tetap semakin teguh dan kuat di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, sebab Tuhan menciptakan dunia beserta segala isinya dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekali lagi untuk boleh bangkit berdiri. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Yang ayat ganjil dibaca oleh kaum pria. Ayat genap dibaca oleh kaum wanita. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pencobaan di padang gurun. Ya, silakan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis,
Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bersama-sama. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Matius 4 ayat 1 sampai 11 perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Pencobaan di padang gurun. 40 hari Tuhan ada di padang gurun. Kalau berpuasa, berdoa, kira-kira nih pertanyaannya, setelah puasa, setelah berdoa dengan membaca firman, kira-kira kuat nggak roh kita? Ya kan, kuat ya. Istilahnya orang di sini siapa yang suka puasa? Ada yang pernah puasa 40 hari? Ya puasa 1 hari, ya pasti kan kalau kita puasa, ya Bu, ya benar ya. Kita mengisi dengan berdoa, kita mengisi dengan firman Tuhan, kita mengisi dengan pujian penyembahan. Pokoknya kita berusaha tetap terkoneksi dengan Tuhan. Yang artinya rasa lapar kita itu, yang tadinya kita makan tapi kita tahan untuk kita mengisinya dengan doa, untuk kita mengisinya dengan firman Tuhan. Benar ya? Untuk kita mengisi apa sih yang Tuhan mau. Ya kan, dengan berpuasa. Berarti kalau orang habis puasa, kuat dong secara rohaninya. Benar ya? Nah, tetapi kalau kita perhatikan di sini, Yesus setelah puasa dan dikatakan di ayat 2, setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Setelah Yesus selesai berpuasa, ya kan, pastinya Yesus pun pada saat berpuasa dia berdoa Tuhan gitu kan ya. Dia pun pastinya membaca, memperkatakan firman Tuhan ya kan. Memperkatakan artinya kebenaran-kebenaran Allah gitu kan ya. Dan setelah 40 hari dia lapar saudaraku. Ya kan, dia lapar. Kita pun pada saat kita berpuasa, saudaraku, kita kuat nih secara rohaninya kuat. Tetapi pada saat kita artinya dalam puasa kita telah berhasil melewati puasa kita nggak langsung senang dengan iya langsung nih dengan mendapatkan apa yang kita sedang doakan, tapi ada tantangan, ada ujian yang kita hadapi setelah kita berpuasa. Seperti yang Yesus alami karena Alkitabiah ya. Setelah Yesus berpuasa 40 hari dikatakan di sini akhirnya laparlah Yesus dan datanglah si pencoba itu saudaraku. Jadi orang-orang yang di dalam Tuhan yang rajin berdoa, yang kuat berdoa, tetap juga harus berhati-hati. Amin. Karena bukan berarti kalau kita udah kuat dalam doa, hidup kita tenang-tenang saja ya kan. Tapi kita harus semakin menggantungkan diri kepada Tuhan, tetap berlindung kepada firman Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Oke. Nah, di sini dikatakan dalam Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11, Yesus dicobai 3 kali, yaitu secara tubuh, jiwa dan roh. Di ayat Matius 4 ayat 34 dikatakan di sini, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Roti itu adalah kebutuhan manusia untuk makan. Kita makan mungkin di Indonesia makanannya beras, nasi, ya kan, kentang gitu ya. Nah, di sini dikatakan jika engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dan Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sudah puasa ini, siapa yang tadi sudah pernah puasa? Siapa yang pernah puasa? Habis puasa lapar nggak Bu? Lapar ya? Siapa lagi selain Bu Selvi yang pernah puasa? Habis puasa lapar nggak Pak? Iya kan? Nah, si pencoba ini tahu bahwa Yesus itu sangat lapar. Sehingga dia berkata, jika engkau anak Allah, apa? Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dan Yesus menjawab, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tubuh jasmani kita membutuhkan makanan ya saudaraku. Kalau kita makan 3 kali sehari sama dengan 1 kali sehari, tentunya kekuatan kita akan lebih maksimal kalau kita makan 3 kali sehari ya Bu ya. Nah, daripada yang 1 kali. Nah, di sini dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya kalau
kita, misalnya ada seseorang yang sakit tubuhnya ya, kemudian dia memperkatakan firman Tuhan, dia mendapatkan rema dari apa yang firman Tuhan katakan, maka dia akan bangkit imannya dan dia berkata, sehatlah tubuhku. Atau apa yang sedang dia butuhkan. Dengan, ya saudaraku ya, artinya firman Tuhan itu mampu memberikan kehidupan bagi manusia rohani kita yang diimpartasikan, yang ditransferkan kepada manusia jasmani kita. Katakan amin. Pada saat kita memperkatakan firman Tuhan, dan itu kita terima menjadi rema masuk dalam hidup kita, maka itu akan terimpartasi, akan tertransfer ke tubuh kita. Sehingga dikatakan manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus tidak menjawab dengan bahasanya sendiri, tapi dia mengucapkan apa yang ada tertulis. Oke, nah kemudian di dalam ayat 6-7 dikatakan secara jiwanya, manusia kan terdiri tubuh, jiwa, roh. Di sini dikatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan Yesus berkata, ada pula tertulis. Jadi saudara, kalau mau mendapatkan apa yang saudara sedang doakan, baik kesembuhan, baik berkat Tuhan, baik terobosan, pertolongan Tuhan, dengan menjawabnya, dengan memperkatakan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang tertulis. Amin. Nah, di sini dikatakan di ayat 8, ayat 7, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jiwa ya saudaraku, apa itu jiwa? Tadi kan tubuh, jiwa, roh. Nah yang kedua itu jiwa. Jiwa adalah bagian dari diri seseorang yang mencakup pikiran, perasaan, keinginan. Secara manusia butuh yang namanya dihargai. Benar nggak? Ya kan? Benar nggak sih? Ya kan? Kalau ada orang yang direndahkan harga dirinya kalau dia belum lahir baru, pasti dia akan marah. Benar nggak? Kalau ada yang direndahkan, yang dipermalukan kalau dia belum mengalami lahir baru, pasti dia akan balas dendam. Karena butuh penghargaan. Setiap manusia butuh yang namanya dihargai. Ya kan? Nah, si pencoba ini tahu, tapi Yesus mengatakan kembali, ada tertulis, apa tadi dikatakan? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan yang ketiga yaitu secara roh, yang dikatakan dalam arti, iblis tahu bahwa dikatakan di sini, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kembali lagi Yesus berkata, ada tertulis. Jadi saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara saya, apapun yang menjadi doa-doa saudara, ambil firman Tuhan dan perkatakan, ada tertulis. Firman Tuhanlah itu yang akan mengkreat dan menjadikan apa yang sedang saudara dan saya doakan. Amin. Dan di sini dikatakan, terakhir Yesus mengatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin saudaraku, hanya kepada Yesus sajalah kita menyembah. Karena pada waktunya firman Tuhan berkata bahwa setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah, kita buka slide berikutnya saudaraku. Dikatakan di sini, kita baca bersama-sama, unshakable, tidak tergoncangkan. Setan tidak dapat menggoncang iman dan kehidupan yang berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Si jahat tidak dapat menggoncang iman dan kehidupan yang berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Berarti saudara dan saya harus berakar kuat. Katakan sama-sama, saya harus berakar kuat di dalam Tuhan.
sebuah gambaran yang saya teringat mengenai pohon korma, saudaraku. Pohon korma itu tumbuh subur di padang gurun ya saudara. Ya kan, dia biji yang kecil pohon korma, tapi setelah dia tumbuh dia tegap kokoh berdiri. Dan dia untuk menanamnya dia di atasnya harus ada batu yang besar ya. Batu besar untuk apa? Dalam arti supaya dia mencari air sampai kedalaman, dia memiliki akar yang kuat. Nah, dalam tekanan, persoalan, tantangan, bahkan hal yang tidak enak, hal yang pahit dan yang tidak nyaman, itu seperti himpitan bagi kita mungkin. Tapi kalau kita mencari terus air kehidupan itu, terus menggali, terus mencari Tuhan, maka kita akan berakar kuat. Jadi jadikan tantangan, persoalan, masalah, kesulitan yang Tuhan izinkan untuk kita berakar kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Untuk kita mencari, untuk kita menggali, untuk kita menemukan sumber air kehidupan kita. Katakan amin, saudaraku. Oleh karena itu, si jahat tidak dapat menggoncang iman dan kehidupan yang berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara dan saya berakar kuat, maka persoalan, tantangan, kesulitan, masalah itu membuat kita semakin tegap tumbuh berdiri di dalam Tuhan. Amin. Jadi kalau kita diizinkan ada tantangan, persoalan, buat itu membawa kita semakin melekat kepada Tuhan. Siapa yang setuju? Amin. Slide berikutnya. Yesus menjadi, kita baca bersama-sama saudaraku. Yesus menjadi pribadi yang tak tergoncangkan, unshakable, karena melandaskan setiap tindakan, keputusan, perkataan, dan cara berpikirnya di dalam firman Tuhan. Kita yuk renungkan masing-masing, apakah kita sudah melandaskan setiap tindakan kita? Apakah saudara dan saya sudah melandaskan setiap keputusan saudara dan saya? Apakah saudara dan saya sudah melandaskan setiap perkataan, setiap ucapan? Apakah saudara dan saya sudah melandaskan cara berpikir kita di dalam apa yang firman Tuhan katakan? Saudara tahu kan lagu ini? Berikan ku hati seperti hatimu, ya kan? Kita berdoa, Tuhan berikanlah hatimu dalam hatiku, berikanlah pikiranmu dalam pikiranku. Tapi mungkin saudara berkata nggak mudah seperti itu, Pastor Loli. Nggak mudah, memang nggak mudah. Siapa bilang mudah? Apakah pohon korma pada saat batu ditaruh di atasnya, dia mengatakan kalau dia bisa berbicara, woi sakit, mungkin seperti itu ya. Kita pun pada saat persoalan, tantangan, hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat doa-doa kita belum dijawab atau kita belum menerima, rasanya Tuhan hampir menyerah. Tapi jadikanlah itu menjadi kita tadi apa? Berakar kuat di dalam Tuhan. Kita minta 1 bulan lebih kurang ke depan, 30 hari ke depan. Biarlah pikiran kita, perkataan kita, keputusan kita, tindakan kita semuanya berlandaskan firman Tuhan. Kamu mungkin anak-anak muda di sini, kamu kan mau jadi pendeta, mungkin dikatakan gitu. Jangan deket-deketin dia. Dia itu kan mau jadi pendeta, biarin aja, benar nggak? Karena perkataan orang lain tidak akan dalam arti kita hidup bukan karena perkataan orang lain, kita hidup karena apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Jadi jangan malu anak-anak muda kalau dibilang so rohani, enggak. Tapi kita mau hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Siapa yang setuju dengan saya mau mulai hari ini sama-sama kita landaskan pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, keputusan kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Anak-anak muda mau? Amin. Amin. Jadilah. Tuhan catat ya Tuhan, siapa yang mau, siapa yang mau, siapa yang mau. Amin. Kita para orang tua mau? Amin. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Karena dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Slide berikutnya. Karena sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan ingin menguji kita agar
dimensi rohani kita bertumbuh. Katakan bertumbuh. Sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Ya kan? Saudara saat ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Kemarin mungkin juga mendengarkan firman Tuhan. 2 hari yang lalu juga mendengarkan firman Tuhan. Seminggu yang lalu mendengarkan firman Tuhan. Sebulan yang lalu mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk menghidupi apakah firman Tuhan yang kita dengarkan itu sudah kita lakukan? Berarti harus ada prosesnya. Benar nggak? Harus diuji. Tuhan mau menguji kita agar dimensi rohani, agar firman Tuhan yang kita dengar, yang kita perkatakan, benar tidak bisa kita lakukan. Benar tidak itu kita hidupi. Jadi Tuhan tanda kutip sengaja memberikan kita ujian. Seperti Yesus, dia dibawa setelah puasa 40 hari ke padang gurun. Pada saat dia lapar-laparnya, pada saat dia kuat-kuat tuh rohaninya, habis puasa 40 hari saudaraku. Ya kan? Tapi dia dibawa ke padang gurun dan dia dicobai saudaraku. Jadi saudara, firman Tuhan yang saudara dengar, doa-doa yang saudara sedang doakan, baik di rumah, baik dimanapun saudara berada, ya kan? Itu ada ujiannya, ya kan? Itu ada prosesnya untuk apa? Untuk mengalami pertumbuhan rohani, untuk kita naik level bahasanya, ya kan? Untuk kita menghasilkan buah lebih lagi, ya kan? Supaya kita tujuannya semakin serupa dengan Kristus. Amin. Misalnya contohnya kesabaran kita, ya kan? Kalau orang lagi puasa, oke lah, saya menang menahan lapar gitu mungkin, saudara yang lagi puasa. Tapi saudara mungkin dalam satu hal karakter mungkin orangnya gak sabaran. Nah Tuhan proses nih. Nah firman Tuhan udah penuh dari isi. Kehidupan sehari-hari membentuk kita, memproses kita supaya kita menghasilkan buah roh dalam karakter-karakter Kristus. Amin. Kan tadi dibilang pikiran kita, tindakan kita, keputusan kita harus berlandaskan firman Tuhan. Jadi saudara yang sudah diisi dengan firman Tuhan, saudara dan saya yang sudah mendengar firman Tuhan, nanti pulang dari sini mungkin diproses sabar enggak kita. Mungkin nanti diproses tetap enggak kita penuh sukacita. Mungkin nanti diproses tetap enggak kita penuh dalam damai sejahtera Tuhan. Benar enggak? Tetap diproses apakah kita tetap kuat beriman di dalam Tuhan. Tapi jangan takut, ini bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi lewat itu, saudara dan saya keluar lebih daripada pemenang. Amin. Saudara yang berakar kuat di dalam Tuhan akan tumbuh dan berdiri tegap karena Kristus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah, slide berikutnya. Kita baca bersama-sama saudaraku, sama seperti yang terjadi pada Yesus, Roh dengan sengaja membawa orang-orang Kristen masuk di padang gurun, ya kan? Dengan sengaja, Roh. Bukan dengan tidak sengaja, jadi saudara pun diizinkan Tuhan menghadapi hal yang tidak enak, diizinkan menghadapi sebuah pergumulan yang mungkin belum dapat titik terangnya, atau menghadapi tantangan, itu Tuhan izinkan. Sampai sejauh manakah firman Tuhan yang telah engkau dengar, firman Tuhan yang engkau konsumsi itu dapat engkau hidupi. Bahasa sederhananya seperti itu. Amin. Ya kan? Jadi Roh dengan sengaja membawa orang-orang Kristen masuk di padang gurun. Apakah padang gurun itu enak saudaraku? Saya belum pernah sih ke padang gurun. Jangan bayangkan padang gurun, oh ya padang pasir semuanya. Tapi persoalan saudara, persoalan saya, pergumulan saudara, keadaan yang tidak enak itu ibarat padang gurun. Iya kan? Kesesakan, kok begini ya? Hal-hal yang berusaha mengambil sukacita saudara, damai sejahtera saudara, ataupun hal-hal yang tidak enak gitu ya. Itu ibarat padang gurun saudara. Tapi Tuhan bawa ke situ karena di padang gurunlah, ingat,
bangsa Israel mengalami mukjizat Tuhan yang luar biasa yang belum pernah terjadi sampai dengan hari ini. Bagaimana laut terbelah dua, ya kan? Pada saat dalam arti mereka mau menyeberang, lautan itu menjadi daratan. Bukankah itu di padang gurun, saudaraku? Ya kan? Jadi kalau saudara menghadapi suatu tantangan yang belum ada titik terangnya, siap-siap saudara dan saya akan mengalami namanya mukjizat. Amin. Siap-siap saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Bangsa Israel melihat kemuliaan yang luar biasa bukan di tempat zona nyaman. Ya kan? Apakah mereka diberi roti mana? Itu lagi di zona nyaman mereka? Enggak, di padang gurun. Ya kan? Mereka dilindungi tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Di padang gurun. Jadi kalau kita menghadapi suatu tantangan, berarti disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Disitulah kita akan melihat pertolongan Tuhan. Disitulah kita akan melihat mukjizat Tuhan. Bukan di tempat yang nyaman kita melihat pertolongan Tuhan. Tapi padang gurun itu, hal yang tidak enak itu, atau penantian kita dalam menanti jawaban akan doa-doa kita. Disitulah kita akan terima jawaban. Katakan, saya terima jawaban dari Tuhan. Saya terima kemuliaan dari Tuhan. Saya terima promosi dari Tuhan. Saya terima berkat dari Tuhan. Saya terima kesembuhan. Saya terima berkat Tuhan. Saya terima apa yang tak pernah terpikirkan oleh saya. Saya terima anak-anak saya diberkati Tuhan. Katakan, saya terima anak-anak saya menjadi orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang hebatnya Tuhan. Terima dengan iman, saudaraku. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dalam penantian kita, gambarannya seperti padang gurun. Tapi disitulah saudara dan saya mengalami mukjizat, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Slide berikutnya. Firman Tuhan menjadi dasar hidup orang percaya dalam hal apa saja. Tadi dikatakan setiap tindakan kita, setiap pikiran kita, perbuatan kita, keputusan kita dilandaskan, harus berlandaskan kepada firman Tuhan. Nah, dikatakan di sini firman Tuhan menjadi dasar hidup saudara dan saya dalam hal apa saja. Siapa yang mau mendengarkannya dan menangkapnya? Amin. Ya. Pertama adalah katakan pertama. Firman Tuhan menjadi dasar kita berpikir. Kita buka dari Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Kita baca firman Tuhan bersama-sama saudaraku. 3, 2, 1. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudaraku, kalau kita baca dan perhatikan, tadi ayat 7 sampai 9, ada berapa kali dikatakan pengulangan di sini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, di ayat 7 sekali, ya kan? Diperintahkan kepada hambamu, janganlah menyimpang ke kanan ke kiri. Terus kemudian ayat 8, janganlah engkau memperkatakan Taurat itu siang dan malam. Dan kemudian dikatakan lagi di ayat 9, ya kan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
artinya ada pengulangan. Jangan sentuh itu. Misalnya orang tua bilang sama anaknya. Tapi kalau saudara sebagai orang tua memperingatkan kembali kepada anaknya, jangan sentuh itu. Berarti itu bahaya, itu dangerous. Ada pengulangan. Benar nggak? Demikian juga dalam apa yang dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sekali di ayat 9 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Artinya ada pengulangan yang firman Tuhan katakan supaya saudara dan saya tidak mudah menyerah. Saudara, Tuhan tahu seberapa kekuatan saudara. Tuhan tahu seberapa kekuatan saya. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk kita tidak mudah menyerah. Amin. Sampai ada pengulangan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudaraku, apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi tantangan kita, Tuhan mau kuat. Tuhan mau teguhkan hatimu. Aku ada loh bersamamu, aku Allah Immanuel. Apalagi kita di bulan Desember ini merayakan momen Natal. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya kan? Manusia terbuang. Tapi Tuhan kasih Bapa yang begitu besar. Dia karuniakan anak yang tunggal. Dia tidak kehabisan akal. Dia tidak mau saudara terhilang. Dia kirimkan anak yang tunggal supaya saudara dan saya selamat. Tuhan mau dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Katakan samping kanan kiri dan katakan kepada diri saudara. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Amin. Karena saudara dan saya tidak sendirian. Ada kemuliaan, ada kemenangan, ada berkat, ada promosi, ada sesuatu yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara harus tetap kuat dan teguhkan hati kita. Amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Slide berikutnya apa yang dikatakan? Dikatakan firman Tuhan itu apa? Sebagai landasan apa? Yaitu dasar kita berpikir. Dasar kita berpikir. Dasar kita berpikir. Katakan sama-sama, dasar saya berpikir. Orang menjadi khawatir, cemas, bimbang, takut oleh sebab memikirkan hal negatif berulang-ulang. Kalau saya memikirkan hal-hal yang negatif, saya nggak tahu saya sudah jadi apa saudara. Saudara pun mungkin seperti itu. Saya percaya saudara kuat dan bisa berdiri sampai hari ini. Bukankah karena firman Tuhan yang menguatkan saudara? Tuhan kirimkan orang-orangnya, benar nggak? Dengan cara-caranya Tuhan kirimkan, ya kan? Untuk menguatkan kita. Nah di sini firman Tuhan itu menjadi dasar kita berpikir. Dikatakan bertindak hati-hati. Tuhan mau, ya kan? Waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bukan hanya kepada orang tua. Hai anak-anak muda, kenapa tidak sedari engkau muda, engkau bertindak hati-hati. Amin. Supaya perjalanan hidupmu berhasil dan beruntung. Siapa yang mau berhasil dan beruntung anak-anak muda? Kalau saya juga bisa kembali waktu yang lalu, saya akan lebih bertindak hati-hati. Tapi kita orang tua masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Supaya kita bertindak hati-hati. Orang menjadi khawatir, cemas, bimbang, takut oleh sebab memikirkan hal negatif berulang-ulang. Kita balikan yuk. Kita balikin ya. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau beruntung, ya kan? Berarti kita harus bertindak hati-hati mengulangi apa yang firman Tuhan katakan. Orang kalau makan, dikunyah kan? Ada nggak orang langsung makan? Telan, yang ada keselak ya kan? Dikunyah, walaupun ada orang yang ngunyah sesuai kesehatan berapa kali sih? Ada tuh saya punya paman, udah saya tuh kalau makan dia karena dokter, ngunyahnya mungkin lebih dari 20 kali. Lama banget, tapi makannya banyak pula lagi ya. Tapi kalau saya makan tuh ngunyahnya cepat, ya kan? Tapi nggak ada yang sekali doang, kan? Oleh karena itu, bertindak hati-hati berarti kita ulangi firman Tuhan. Yang harus kita pikirkan adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan yang kita ulang, bukan yang kita ingat kesalahan orang lain. Bukan yang kita ingat kesalahan pasangan kita. Bukan yang kita ingat kesalahan orang tua kita. Bukan yang kita ingat kesalahan anak kita. Tapi yang kita ingat, apa saudaraku? Firman Tuhan. Amin. Itulah yang harus kita pikirkan berulang-ulang, berulang-ulang.
Berulang-ulang kita ingat firman Tuhan. Sambil nyetir, saudara yang punya kendaraan, sambil naik kendaraan roda 2, roda 4, ataupun mungkin kendaraan umum. Saudara pikirkan aja firman Tuhan sambil komat kamit ucapkan firman Tuhan. Dasar kita berpikir, Paul David Tripp berkata, firman Tuhan itu berbicara dengan penuh kuasa dan berguna untuk apa saja yang kita hadapi setiap hari, termasuk dengan pikiran dan perasaan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Pikiran adalah medan pertempuran kita. Benar nggak Ibu ya? Pikiran adalah medan pertempuran, enak aja atau dan sebagainya. Dia begitu, nggak bisa dong dalam arti, ya kan? Pikiran kita 5 tambah 2 sama dengan 7. Tapi firman Tuhan katakan 5 roti tambah 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Artinya firman Tuhan itu berbicara dengan penuh kuasa. Dan berguna untuk apa saja yang kita hadapi setiap hari. Termasuk dengan pikiran kita. Kita harus tundukkan pikiran kita. Kita harus tundukkan perasaan kita kepada firman Tuhan. Katakan amin. Slide berikutnya dikatakan, dasar kita berpikir. Firman Tuhan harus menjadi landasan pertama adalah dasar kita berpikir. Ingat, pikiran kita adalah medan pertempuran. Dan dikatakan di sini, keberhasilan dan keberuntungan kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan dan renungkan. Amin. Oleh apa yang kita pikirkan dan renungkan, keberhasilan kita. Saudara dan saya pasti mau berhasil. Amin. Saudara dan saya pasti mau beruntung. Ya, mari kita pikirkan apa yang firman Tuhan katakan. Karena dengan firman Tuhan itu, maka kita diberikan kuasa mengcreate, menciptakan segala sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Dari apa yang kita pikirkan dan renungkan. Saya juga mengkonsumsi hal ini saudara dan menerapkannya sampai itu menjadi kenyataan. Tuhan yang memulai maka Tuhan yang akan menggenapi dan menjadikan semua itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Slide berikutnya. Firman Tuhan itu menjadi landasan pertama dasar kita berpikir. Jangan memasukkan sampah dalam pikiran kita dengan memikirkan kesalahan orang lain. Kesalahan suami atau istri, kesalahan orang tua, kesalahan anak secara berulang-ulang. Amin. Anak-anak muda, halo, apakah ibumu atau ayahmu pernah menyakiti engkau? Lupakan itu. Sebentar lagi kita masuk tahun 2025, jangan simpan sampah kotoran itu dalam hati pikiran saudara. Jangan simpan sampah kotoran dari teman-teman saudara apapun itu, kita buang. Kita buang ya saudaraku, kita buang ya. Nggak usah nunggu nanti tanggal 31 Desember, benar nggak? Hari ini siapa yang mau, amin? Nanti pada saat saudara berdoa, saya berdoa. Semua sampah, semua hal yang menyakitkan, semua hal yang tidak mengenakan, semua hal yang melukai apapun itu, bahkan hal-hal yang kita tidak percayai selama ini, kita buang. Karena pada saat saudara tidak percaya atau ragu sebenarnya itu menyakitkan hati Tuhan. Wong dia katakan, aku telah memberikan anakku yang tunggal loh samamu dalam arti sederhana. Jadi per detik ini kita buang semua sampah kotoran. Kita buang semua ketakutan kita. Kita buang semua keraguan-raguan kita. Saya juga berusaha saudaraku. Katakan amin. Saudara juga seperti itu ya. Dasar kita berpikir. Slide berikutnya. Pikirkanlah apa yang patut untuk dipikirkan sebagai bentuk investasi masa depan kita dan keluarga kita. Saudara yang punya anak, ya kan, mau kuliah pasti akan berusaha nabung, mungkin investasi dengan cara beli emas, nanti bisa dijual, bisa digade dan sebagainya. Tapi firman Tuhan itu yang saudara konsumsi, saudara percaya itu rupanya investasi loh. Amin. Firman Tuhan yang kita terima, firman Tuhan yang kita dengar, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Ternyata firman Tuhan itu investasi buat masa depan kita dan keluarga kita. Katakan amin. Ya kan? Pikirkan apa yang patut untuk dipikirkan sebagai bentuk investasi masa depan kita dan keluarga kita. Kita buka dari Filipi 4 ayat 8.
Filipi 4 ayat 8. Terima kasih Ibu Selvi. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita pikirkan, oh iya, saudara dan saya nggak apa-apa sebagai orang tua katakan anak saya akan jadi. Kalau saudara di sini mungkin orang tua pengen jadi anaknya jadi gubernur, nggak apa-apa, doakan saja ya kan. Kan Alkitab katakan jadi kepala bukan ekor, tidak akan turun, akan terus makin naik. Itu firman Tuhan, ya kan. Kayak mana caranya nggak tahu caranya gimana. Tapi dikatakan pikirkanlah semua itu, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Sedikit agak apa bahasa tepatnya ya? Kemarin kan kita melakukan pemilihan ya kan? Kita nggak tahu siapa yang menang nih warga Jakarta. Tapi dikatakan apa dalam film apa sih dulu ya? Gubernur kalau itu jadi bukankah itu sebuah mungkin hanya sebuah skenario, benar nggak? Tapi kalau itu jadi, apalagi saudara dan saya, ya kan? Saudara punya apa saja yang firman Tuhan katakan, ucapkan itu kepada anak saudara. Ucapkan itu kepada diri saudara. Ucapkan itu bagi pelayanan saudara. Ucapkan itu bagi pekerjaan saudara. Ucapkan itu dalam segala hal. Katakan amin. Amin. Kalau skenario saja bisa terjadi, atau hal-hal yang belum kenal Tuhan saja itu bisa terjadi, saudara dan saya, ingat, Yesus telah tebus hidup saudara dan saya. Dia telah mati buat hidup saudara dan saya. Seberapapun kesalahan saudara, ingat Tuhan sudah ampuni. Jadi jangan simpan lagi sampah, ataupun rasa sakit saudara, atau hal-hal apapun. Ingat, setiap saudara mengingat itu adalah dari si jahat. Tapi sesuatu yang mulia, sesuatu yang manis, sesuatu yang indah, itu dari Tuhan. Katakan pada pekerjaan saudara, aku bukan hanya sekedar bekerja biasa, tapi apa yang aku pekerjakan, apa yang aku kerjakan, dengan siapa aku berinteraksi, Tuhan mempertemukan aku dengan raja-raja, bangsawan-bangsawan. Katakan amin. Dan Tuhan memberikan aku berkat raja, sehingga lewat kehidupanku pun orang-orang mengalami pertolongan dan berkat Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus punya mimpi yang besar. Saudara harus memperkatakan itu kepada hidup saudara secara pribadi, kepada pasangan, kepada anak, kepada pekerjaan, kepada pelayan, kepada segala aspek hidup saudara dan saya, apa yang sedang saudara doakan. Amin. Slide berikutnya. Tadi firman Tuhan adalah dasar yang pertama apa? Yes, terima kasih Pastor Ari. Dasar kita berpikir. Kedua, dasar kita berkata-kata. Amin. Firman Tuhan harus menjadi dasar ucapan kita. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya kan dia Tuhan, saya kan bukan Tuhan. Iya. Tapi bukankah saudara dan saya diciptakan segambaran serupa Allah? Ya kan? Jadi perkataan kita pun dapat menciptakan. Mengkreat dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Ya kan? Kalau saudara, ya kan? Saya ya pernah menyaksikan juga, saudara juga mungkin pernah kalau mau jujur. Saat saldo rekening gak ada isinya. Tuhan, aku percaya Allahku akan memenuhi segala kebutuhan keperluanku. Aku percaya burung di udara Tuhan pelihara. Tuhan pasti sanggup pelihara dan berkati aku. Tiba-tiba ada berkat dan pertolongan Tuhan. Ada yang kirim beras mungkin. Ada yang kirim saldo ke rekening. Iya kan? Benar gak saudara? Iya kan? Saudara memperkatakan. Jadi saudara dan saya punya kuasa untuk menciptakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Sekarang bagaimana enggak kita pergunakan iman itu enggak? Kita pergunakan enggak akses itu, saudaraku? Tempo hari kita pernah membahas mengenai iman sebagai akses kita untuk menerima apa yang ada di surga. Yuk kita aktifkan iman ini ya. Sehingga di bulan Desember ini lebih maksimal kita mengaktifkan iman kita. Amin. Lebih maksimal kita terima berkat Tuhan. Amin. Lebih maksimal, katakan, saya harus lebih maksimal. Amin. Amin saudaraku.
Nah, dasar kita berkata-kata slide-nya berikutnya. Sebab perkataan kita mampu menciptakan atmosfer yang berpengaruh pada kehidupan kita maupun orang lain. Jadi, perkataan kita mampu menciptakan atmosfer yang berpengaruh pada kehidupan kita maupun orang lain. Jadi, perkataan kita itu menjadi atmosfer yang menghadirkan kerajaan surga, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kekuatan, kesembuhan, bukan hanya buat kita, tapi juga bagi orang lain. Kita nih para ibu-ibu nih, kalau anak kita lagi sakit, kita berdoa, Tuhan sembuhkanlah anakku. Benar nggak? Sembuhkan anak kita kan? Benar nggak? Karena perkataan kita itu apalagi sebagai orang tua, mampu istilahnya mengubahkan dari yang mungkin lemah menjadi sembuh. Ya kan? Apalagi dalam, bukan hanya dalam hal itu saja, tapi saya percaya dalam segala aspek kehidupan kita. Ya kan? Istri-istri berdoa buat suaminya. Ya kan? Suami-suami berdoa buat istrinya. Orang tua berdoa buat anaknya. Ya kan, anak-anak muda, engkau juga harus berdoa buat orang tuamu. Katakan amin. Anak-anak muda, berdoa buat orang tuamu. Ampuni kekurangan orang tuamu, ampuni kesalahan orang tuamu, ampuni kelemahan orang tuamu. Berkati orang tuamu. Katakan amin. Amin, siapa anak-anak muda? Katakan amin. Doakan orang tuamu. Amin. Amin. Kalau saudara misalnya, mamaku cerewet. Doakan orang tuamu supaya tidak cerewet, supaya tidak bawel. Karena dia cerewet, karena dia mengasihimu. Katakan amin. Tepuk tangan dulu dong buat kita para orang tua. Haleluya. Slide berikutnya. Tadi firman Tuhan itu sebagai dasar kita berpikir. Kedua, firman Tuhan itu sebagai dasar kita berkata-kata. Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8 dikatakan apa ya? Kita buka Roma 10 ayat 8. Nih, kita baca bersama-sama saudaraku. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi firman itu nggak jauh-jauh saudaraku. Ada di mulut saudara, pegang mulut kita. Pegang mulut kita saudaraku. Ya, di dalam mulut dan di dalam hati kita, itulah yang akan menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah yang akan menjadikan dari yang sakit menjadi sembuh. Itulah yang menjadikan segala sesuatunya terjadi menjadi terobosan dan kemuliaan dan kemegahan di dalam Tuhan. Amin. Firman itu nggak jauh-jauh, dia dekat. Sekarang permasalahannya, kita mau nggak buka mulut kita, benar nggak? Kita mau nggak memperkatakannya, bukan hanya buat saudara dong. Saya kadang-kadang, saya juga. Tapi kita ternyata harus buka mulut. Coba, saudaraku. Ya kan? Kita harus buka mulut. Katakan, saya harus buka mulut. Saya harus berkatakan firman. Perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Bertindak hati-hati. Akan menghadirkan mukjizat semua yang baik dari surga. Jadi mulai hari ini kita sama-sama yuk. Kita harus buka mulut untuk perkatakan firman. Ya kan? Kita aja istilahnya berapa ya? Saya lupa ya Pastor Ari. Kalau wanita berapa perkataan yang harus keluar? 25.000. Kalau pria 7.000. Lebih banyak pria ya? 25.000 oh ya benar, lebih banyak wanita. Nah, coba kalau kita ini para wanita ngucapinnya firman Tuhan terus buat keluarga kita, maksudnya kita mendoakan suami kita jadi kepala bukan ekor. Papa, suami, apa yang dikerjakan di buat Tuhan berhasil, dan kita berdoa buat anak-anak kita. Artinya kita memperkatakan hal-hal yang baik. Gimana luar biasanya terjadi, benar gak sih? Kita sama-sama yuk mengerjakan yuk. Dalam sebulan ini, masuk 2025, kita terima segala sesuatunya. 2026 dan selanjutnya, kita terima kemuliaan demi kemuliaan daripada Tuhan. Katakan amin. Slide berikutnya. Dasar kita berkata-kata. Rema yang kita ucapkan adalah manifestasi dari keyakinan kita sehingga semua janji Tuhan dapat terlaksana atau tergenapi dalam kehidupan kita. 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Apa
Apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 13? Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pada saat saudara memperkatakan firman Tuhan, pada saat saudara mengucapkan rema yang saudara terima, maka itu akan mengkreat dan menjadikan segala sesuatunya. Katakan amin. Tuhan menciptakan dunia ini dengan perkataan. Yang manusia dibentuk ya kan, dari tanah liat. Tapi dunia ini diciptakan dengan perkataan. Saudara pun dapat menciptakan, mengkreat dengan kuasa yang Tuhan berikan. Yang ada dalam hidup saudara untuk menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Biarlah kiranya Tuhan mempercayakan kita dengan hal-hal luar biasa. Bukan hal biasa, saudara. Hal luar biasa. Ingat, Tuhan saudara dan Tuhan saya adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan 100% Tuhan. Dan dia adalah juru selamat yang punya bumi dan surga. Amin. Kalau anaknya saja Tuhan berikan, yang dimana bulan Desember ini kita merayakan momen Natal, momen kelahiran Yesus. Biarlah Yesus itu bukan hanya sekedar bayi. Dia bayi, apa yang bisa diperbuat bayi. Tapi kalau Yesus itu semakin besar dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan, itu juga akan kita lakukan dan kerjakan. Amin. Mari kita berdoa.